Hai Positive People, kita kembali melanjutkan share pengajaran kita dalam Matius 19. Kali ini kita mengambil ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Dalam pelayanannya, Yesus memberi perhatian kepada anak-anak karena sikap yang tulus, mudah mengampuni, rendah hati, mudah diajar, mudah dibentuk, dan penuh ketergantungan dengan orang lain. Dan sebagai generasi penerus untuk menyatakan kehendak Tuhan di bumi, Yesus menggunakan anak-anak sebagai contoh bagi para murid-murid untuk hidup rendah hati dan tulus. Tanpa anak, rencana Tuhan tidak bisa berkesinambungan. Yesus juga menegaskan penyambutan terhadap mereka berarti juga menyambut Dia. Karena menyambut anak kecil identik dengan menyambut Tuhan Yesus. Mengasihi anak kecil sama dengan mengasihi Tuhan Yesus. Memberkati anak kecil sama dengan memberkati Tuhan Yesus. Mendengarkan anak kecil sama dengan mendengarkan Tuhan Yesus. Alergi sama anak kecil sama dengan alergi dengan Tuhan Yesus. Tidak suka sama anak kecil sama dengan tidak suka sama Tuhan Yesus. Cuek dengan anak kecil sama dengan cuek sama Tuhan Yesus. Galak dengan anak kecil, galak juga dengan Tuhan Yesus. Sikap Yesus yang begitu baik dan lemah lembut terhadap anak-anak ternyata belum menular di dalam diri para murid-murid. Bagi para murid-murid, anak-anak hanya mengganggu dan merepotkan orang dewasa. Itu sebabnya para murid memarahi orang-orang yang bawa anak-anak mendekati Yesus. Yesus menegur para murid-murid agar tidak menghalangi anak-anak untuk datang kepadanya. Yesus sendiri menegaskan bahwa anak-anak adalah empunya kerajaan sorga, karena termasuk golongan rendah hati yang paling mudah tersentuh terhadap Injil dan percaya kepada Yesus. Kerajaan surga tidak diraih dengan kuasa dan kekuatan senjata. Kerajaan surga dinyatakan dengan kerelaan, mau berkorban bagi yang lain. Kerajaan surga tidak dikelola oleh orang-orang pandai dan berpengalaman. Kerajaan surga diperintah oleh Kristus dan orang-orang rendah hati yang mau diajar, dibentuk. Kita belajar bagaimana meneladani Yesus dalam mengasihi dan memberkati anak-anak. Yang pertama, yaitu dari sejak dini, anak dibawa mengenal Tuhan. Orang dewasa harusnya menuntun, menolong, membimbing anak-anak untuk datang kepada Yesus. Seperti orang-orang pesisir Yudea ini yang membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus agar ditumpang tangan, didoakan, dipeluk, dan dikasihi. Seperti Samuel adalah salah satu contoh tokoh anak yang sejak dini telah diserahkan kepada Tuhan. Samuel anak dari Elkana, ibunya namanya Hana. Sejak dalam kandungan Samuel dijanjikan Hana supaya menjadi pelayan di bait Allah. Segera sesudah Samuel disapi, Hana menepati janji dan memberikan dia kepada Allah di bawah pengawasan Imam Eli di Shilo, yang merupakan tempat kemah suci berada dan ibu kota bangsa Israel sebelum pindah ke Yerusalem. Pada waktu itu Samuel yang kecil diajar oleh Imam Eli firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, melayani Tuhan. Sejak kecil telinganya terlatih mendengar suara Tuhan, dan yang kemudian menjadi nabi yang besar, mengurapi Saul menjadi raja, mengurapi Daud menjadi raja, dan membimbing Daud di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga Daud menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Itu karena bimbingan daripada Samuel. Mari kita belajar sebagai orang tua, jangan hanya membawa anak ke sekolah saja, tapi bawa anak itu ke Tuhan dengan membangun mesbah keluarga setiap hari, mengajar mereka firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mengajarkan mereka untuk bisa melayani Tuhan, mencintai hadirat Tuhan dan menyembah Dia, agar mereka
menjadi anak-anak yang peka terhadap suara Tuhan, dan kemudian menjadi orang-orang yang hebat di akhir zaman. Yang kedua, cara mengasihi dan memberkati anak-anak Tuhan yaitu dengan mendoakan. Anak-anak membutuhkan doa, baik anak yang masih ada dalam kandungan maupun anak yang sudah dilahirkan. Jika anak sudah sering didoakan sejak dalam kandungan ibunya, maka anak begitu lahir akan cinta dan hormat sama orang tua, akan lebih mencintai Tuhan, memiliki kecerdasan yang tinggi, punya karakter yang baik dibandingkan dengan anak yang tidak pernah didoakan sejak dalam kandungan ibunya. Tuhan Yesus melakukan pelayanan anak dengan mendoakan anak-anak yang datang kepadanya. Artinya bahwa anak-anak perlu didoakan setiap hari agar dilindungi dari pergaulan yang salah, mengambil keputusan yang keliru, agar anak-anak cinta sama Tuhan dan sesama. Potensi anak berkembang menjadi anak yang dewasa dalam karakter, dan cita-citanya dapat membanggakan keluarganya. Kita mengerti doa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Jadi dengan kita mendoakan anak-anak, maka anugerahnya menyertai anak-anak kita. Gak pernah mendoakan anak-anak, gak pernah ada anugerah buat mereka. Yang ketiga, cara mengasihi dan memberkati anak-anak ke Tuhan, yaitu anak-anak diberkati lewat penumpangan tangan. Tuhan Yesus melakukan pelayanan terhadap anak-anak. Dia meletakkan tangannya atas anak-anak. Di dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi merupakan sebuah tradisi untuk meletakkan tangannya atas anak-anak. Abraham meletakkan tangan dan memberkati Ishak. Ishak meletakkan tangan dan memberi berkat kepada Yakub. Yakub meletakkan tangan dan memberikan berkatnya kepada Yusuf dan kedua cucunya dari keturunan Yusuf, sehingga berkat itu turun-temurun sampai sekarang. Artinya bahwa anak-anak perlu diberkati oleh tangan orang tua, tangan hamba-hamba Tuhan, atau guru-guru sekolah minggu dan guru-guru di sekolah yang takut akan Tuhan, sehingga pengurapan, penyertaan Tuhan, maka kuasa Tuhan dan nilai-nilai itu pindah di dalam diri anak-anak yang baik tentunya. Yang keempat, cara mengasihi dan memberkati anak-anak Tuhan yaitu anak dikasih dan dirangkul. Tuhan Yesus melakukan pelayanan anak-anak dengan cara memeluk anak-anak itu, mengasihi anak-anak itu. Peristiwa itu, para murid-murid menghalangi anak-anak datang kepadanya. Lalu Yesus memarahi murid-murid, tetapi anak-anak itu malah dirangkulnya dan dikasihinya. Oleh karena itu, peranan orang tua sangat penting. Bukan cuma mendoakan, bukan cuma hanya menumpang tangan, tapi juga jangan lupa untuk kita bisa memeluk anak kita, mengasihi anak kita. Karena dengan memberi perhatian khusus seperti mengasihi dan merangkul anak-anak, anak-anak merasa dicintai. Mereka merasa nyaman untuk menghadapi tantangan kehidupan, menjalankan hidup yang benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini membantu kita untuk bisa melayani anak-anak kita lebih baik, sehingga anak-anak kita bertumbuh dalam takut akan Tuhan, membanggakan keluarga, dan juga memasyurkan nama Tuhan. God bless you. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.